5 belangko isian. Monggo nanti setelah diisi untuk diserahkan kepada sekretariat yang ada di depan. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita ikuti acara berikutnya adalah pemberian tausiah dan doa kepada kita semuanya, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak RAM Mustaqin Nasoha LC MHMA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil hujjaji wal mu'tamirin waj'alna wa ahlana wa dhurriyyatana min zumratil hujjaji wal mu'tamirin. Allahumma salli ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba wa aminikal murtada wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah ajma'in. Al-Fatihah bil qabul wa bin niyatil mabrur ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawasalafuna salih wa ala ma nawaman assasa hadhihi wilayah kota Surakarta. Al-Fatihah. Yang kami muliakan Bapak Wali Kota Surakarta sekaligus Ibu Wakil Wali Kota Surakarta, semoga beliau berdua dan seluruh pejabat Kota Surakarta dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua IPHI Kota Surakarta Bapak Zainal yang diwakili Bapak Ahmad Fatoni dan seluruh jajarannya yang kami muliakan. Bapak Kepala Kemenak Kota Surakarta Bapak Kiai Haji Uli Nur Hafsun, semoga Kemenak Kota Surakarta semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Basnas tadi WA kulo, beliau tidak bisa hadir. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Koyum, Ketua dan Pimpinan MUI Kota Surakarta. Di sini ada Bapak Teguh Romo Kiai Haji Imam Suhadi, dan semoga MUI semakin mampu memberikan kontribusi terbaik untuk kemuliaan masyarakat Kota Surakarta. Forkompinda yang saya muliakan, di sini ada Pak Dandim yang diwakili Bapak Supardi, sebentar lagi pensiun beliau, ya. Bapak Kapolres yang di sini diwakili Bapak Riyadi, semoga panjenengan semuanya kumpul di sini, kelak kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat saya muliakan wabil khusus kepada Bapak Teguh Wali Kota Surakarta 2024-2025, semoga Pak Teguh dan seluruh hadirin semuanya mendapatkan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Budi Murtono suhu Ibu sehat ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, haji dan umroh itu dua perkara yang menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Maka kalau ada orang kok mampu dan tidak mau niat untuk haji, maka ketika dia meninggal dunia, tijaratuhu au maurusuhu muta'alliq, warisannya nggak boleh dibagi dulu, harus diambil sekian persen untuk menjadikan sebab si mayat tadi diberikan badal ibadah haji. Karena haji dan umroh ini dua perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melaksanakan ibadah haji, famang faradhu fihinnal hajja fala rafasa, maka di dalam satu hadis sahih, kemabruran dan keistimewaan haji panjenengan itu ada 3 khilaf. Yang pertama, imma arba'ina yauman, jenengan akan mendapatkan kemabruran dan kemuliaan itu 40 hari saja. Wa imma sanatan, ada yang mengatakan setahun saja. Wa imma abadan, atau ada yang mengatakan selamanya. Tergantung fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ngoten, pramila wong Jawa riyin, mbah-mbah kita
Kanjeng Sinuwun Sultan Agung, Panambane Senopati, Eyang Sedong Rapya, Eyang Amangkara Tegalarung dan lain sebagainya. Orang kalau kondur haji 40 hari tidak boleh pergi kemana-mana. Kenapa? Dungone mandi. Niki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judulnya kula nggih nembe maos yo. Haji mabrur sepanjang hayat. Berarti sing kula aturaken pagi hari ini adalah dalil-dalil bagaimana agar haji panjenengan diberi mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat. Yang pertama Bapak Ibu, famang faradha fihinnal hajja fala rafasa. Jadi kalau pengen hajinya mabrur, rafasa niki dalam ilmu tafsir ada 3 pendapat ahli tafsir. Ada pendapat Imam Dohak, ada pendapat Imam Tobari, dan ada pendapat Imam Qurtubi, serta pendapat Abdullah bin Abbas. Nah, posisi Nabi haji 3 pendapat tadi. Tapi kalau sudah pulang haji, maka kalau jenengan pengen hajinya tetap mabrur, maka maksudnya fala rafasa ini kenapa? Jadilah laki-laki yang semakin sayang kepada istri. Paham Bapak-bapak nggih? Jadilah ibu-ibu yang semakin taat kepada suami. Niki ditulis tenggene kitab tafsir An-Nukat wal Uyun. Ma ma'nar rafas al-ihfash an kalamil mar'ah. Pramila kula matur bapak-bapak nggih, wong lanang sing surgane paling dhuwur Kanjeng Nabi dawuh, khiyarukum li ahlih. Bapak-bapak haji, wong lanang sing surgane paling dhuwur niku wong lanang sing nyah-nyoh teng garwanipun. Mas nyuwun mobil nyoh. Nah niki ciri-ciri haji mabrur. Paham nggih? Lho, teng tafsir niki, Pak. Terus bagaimana caranya biar ibu-ibu niku mendapatkan kemakburan dari kalimat fala rafasa? Tenggene setunggalipun kitab naminipun Adabul Mar'ah dipun ngendikaken wa khairun nisa'i qalilu mahruha wang dafa'at. Bu, wong wedok sing surgane paling dhuwur, hajine paling mabrur niku ing dafa'at. Wong wedok nak diparingi tiyang jaler niku mahmoh. Dik, tumbas gelang mboten usah Mas repotaken. Nah, jenengan kok semakin mahmoh niki tanda jenengan hajinya sangat mabrur di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki Pak. Jadi menurut tafsirnya Imam Abdullah bin Abbas, pokok wong wedok kok semakin mboten ngrepotke wong lanang niku tanda wong wedok hajine semakin mabrur. Fala rafasa yang berikutnya dalam tafsir yang lain. Kalau gak ada tafsir Pak, namanya tafsir Jannatul Mushtaq. Saya punya tafsir. Tafsirnya 850 jilid. Satu jilidnya 1100 halaman. Disebutakan pokok ibu-ibu kondur haji tetap kembali kepada fitrahnya. Ganjaran sing paling gede ibu-ibu nak jenengan pengen dados haji mabrur yaitu taat kepada suami. Paham nggih ibu-ibu nggih? Taat kalih wong lanang. Masih yo panjenengan haji ping 150.000, umroh ping 1 juta. Nak kalih mulyake wong lanang, surgane ganjarane gede mulyake wong lanang. Mireng mboten ibu-ibu niki? Contoh langsung. Kalau wingi kula ngaos kalih Karanganyar, apa jenenge Bupati Karanganyar. Ibu-ibu niku memuliakan laki-laki pahalanya besar sekali. Ada satu kitab berjudul Ada Bun Nisa karya Syekh Abdul Malik ibn Hubaib. Dikatakan dalam satu hadis, idza qabalat imra'atun zawjaha bi nafsiha faka'annaha qira'atil Qur'an isnatai asyata marrah. Sinten tiyang setri taat kalih tiyang jaler nak teng dalem niku seneng dandan ayu, maca ayu. Terus ketika sang suami niku teng dalem, jenengan tiba-tiba dalam keadaan dandan ayu wangi, jenengan ngambung pluk, maka 1 kali ciuman pahalanya seperti baca Quran 12 kali khataman. Bapak-bapak ya, makin dulu Pak ya. Nah ini Bapak. Pramila kula ngajak bab ibu-ibu nggih kembali kepada khitah sebagai seorang istri yang taat sama suami.
Bapak Ibu, tahun ini kula mboten patek kathah fatwa medal. Tahun kemarin kami Komisi Fatwa MUI niku bersama dengan Mbah Yai Khalil Nafis itu ada kurang lebih 49 pendapat keluar. Kita keluarkan menjadi satu formulasi dari MUI. Tahun ini mboten kathah. Ngoten. Jadi kalau ditangleti Pak, kewajiban seorang istri niku nopo? Kewajiban istri niku asline nopo? Nak jenengan pligi madhab Syafi'i Bu, Pak, tugas nyapu niku mboten tugasnya istri, tugasnya suami. Jadi menurut 153 mujtahid madhab Syafi'i, kalau istri jenengan dawi nyapu ngomah, jenengan wajib muknatih Pak, wajib gaji 1 kali UMR. Sekedar Bu, jangan bahagia dulu. Nomor kalih menurut madhab Syafi'i riyen iki nyuci baju, salah niku juga 1 kali UMR. Nyusui bayi niku 1 kali UMR plus setiap susuannya tadi dihitung berapa botol kira-kira digaji jenengan. Yang keempat, masak niku juga tugasnya suami. Makanya ketika saya kuliah di Timur Tengah itu semua tugasnya suami. Niku madhab Syafi'i. Paham ya Bapak Ibu ya? Cuman nih Pak, undang-undang kita itu dalam satu pasal, setahu kula satu pasal masalah nafkah kita tidak pakai madhab Syafi'i, tapi pasal nafkahnya itu lebih condong madhab Maliki. Madhab Maliki niku sing penting wong wadon didhawuhi ikhlas, ridho, maka suami tidak perlu gaji istrinya. Nah, alhamdulillah. Nah, niki Pak. Niku satu pasal sing kula temukan madhabnya Maliki niku. Nah Syafi'i mumet kita Pak. Yang pertama fala rofasa, bapak-bapak ibu-ibu nak pengen haji ini menjadi mabrur, kembalilah kepada asalnya. Tugasnya suami nopo, tugasnya istri nopo nih. Termasuk fala rofasa wala fusuko niki nak coro pendapat ahli tafsir ada 5 pendapat. Kalau ngambil satu saja karena memang kita dibatasi waktu. Wala fusuko nopo, kalau pengen hajinya semakin mabrur, maka jadilah orang yang semakin meninggalkan maksiatnya Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisbati kundur haji nggih jamaah tambah kenceng. Pramila Bapak Ibu, tenggene serat Pararaton, jenengan cek tenggene keraton itu ada kitab 4 jilid dalam tulisan Jawa. Kenapa kok masjid-masjid Jawa, jenengan cat masjid-masjid Jawa, depannya itu pasti ada pohon sawunya, sawu. Niku Kanjeng Sinuwun dawuh, syarat mendirikan masjid kudu ana sawune. Maksudnya napa? Kersane setiap tiang lewat niku kemutan sawu sufufakum fa inna taswiyata sumi min tamamis shalah. Loh, saestu niku menjadi simbol bahwa orang itu hendaknya selalu sholat berjamaah. Kalau wingi teng Madinah jalan-jalan nggih, ada kebun kurma nggih. Kula waos wonten kitab I'anatut Thalibin. Sebenarnya kebun kurma ini milik satu orang tok. Niku luasnya kurang lebih 20 hektar, satu orang tok. Tapi sekarang itu wakaf milik masyarakat muslimin semuanya. Kalau baca di dalam kitab itu annahu qad fattasa syajaratal karmi, pemilik kurma niku meh salat asar, mendekati salat asar niku mengadakan taftis, mengecek kurmanya kira-kira kurmaku bagaimana. Pelampah kaduan Pak, ketika faida ada, ketika balik ta'akhkhara an sholatil asri bil jamaah, ternyata sholat asarnya ketinggalan berjamaah. Paham ya? Gara-gara ngecek kurma, pohon kurmanya 20 hektar tadi. Maka si fulan tadi mengatakan usyahidukum anna hadha haiti li jamil muslimin wal muslimat. Karena gara-gara kurma ini aku satu kali pernah ketinggalan sholat berjamaah, maka mulai sekarang kurma ini aku wakafkan untuk muslimin dan muslimat. Ini gelone tiang riyen meninggalkan sholat berjamaah. Orang dulu kalau sudah pulang haji kok ninggalnya sholat berjamaah itu gelo banget. Ada seorang presiden ditulis wonten Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kana Maimun bin Mahran ijtama'u ma'al wizarah.
Maimun bin Mahron itu seorang presiden, beliau rapat kalih wizarah menteri-menterinya. Setelah rapat Bapak Ibu, terus Maimun bin Mahron ini beliau ngira, nah suaya bas, sebentar kita selesaikan rapatnya. Tapi setelah menuju ke masjid, fantasyarun nas an sholatil zuhri bil jamaah. Ternyata gara-gara rapat itu dikira belum sholat, ternyata sholatnya sudah selesai, sholat berjamaah. Gara-gara satu kali ketinggalan sholat berjamaah, maka presiden ini mengundurkan diri dari jabatannya. Bang, Bapak Ibu, ini presiden Pak Heru, buatan sekda, ini presiden. Apalagi sekda, apalagi kepala kemenak. Niki sekelas presiden mundur gara-gara satu kali ketinggalan sholat berjamaah. Nomor kali tiang rien dawuh nak bangun dalam biasanya nak kundur haji niku terus rumahnya dibangun lebih bagus. Terus didawi sama mbah-mbah nak bangun dalam ngajeng pintu niko napa bagian mriki niku paringi ukiran bentuke nanas. Nanas. Pramila wong Jawa niku biasanipun keraton atau apa ada kayak bentuk ukiran nanas. Kenapa kok mbah-mbah dulu Kanjeng Sinuwun Ki Ageng Pemanahan dawuh seperti itu? Karena biar kita selalu ingat, sehebat apapun Bapak Ibu sampun kundur haji, atine sampun resik, tetep bakal dipun godho minal jinnati wan nas. Maka bentuknya nanas. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Nah, menurut Imam Tobari tenggene tafsiripun surat Al-Kahfi, iblis itu yang paling bahaya ada 5. Dalam pertemuan ini satu saja kalau matur, satu saja. Inggih punika iblis sabur kalih zalambur. Iblis ini itu iblis yang menggoda agar panjenengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila hati-hati nggih. Kan Mbah Ki Abdul Razak Sofawi kakek saya selalu mengatakan satu hadis yang selalu dikatakan. Beliau katakan luqmatun minal haram fan naru aulad. Satu suap makanan dalam perut kita haram kita makan, cukuplah untuk menjadikan kita itu menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang yang kundur haji menurut para ulama seperti Imam Az-Zabidi dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, ada 2 perkara yang membuat jenengan itu sulit beribadah. 1, makan makanan yang haram. 2, merendahkan orang lain. Imam Ghazali nulis wonten Ihya, ada satu kisah ulama besar 5 bulan mboten nate salat tahajud. Kenapa? Nak niat niku ngantuk terus mboten mampu. Dikatakan hurimtu syahrul lail mundu khamsat asyhur. Aku pernah 5 bulan mau salat tahajud niku berat sekali. Kenapa? Ternyata bidam bin adnabtuhu. Aku melakukan satu dosa yang gara-gara itu aku diberi berat beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dosanya? Ra'aitu rajulan yabki fil masjid fakultu huwa mura'in. Aku sedang sholat di masjid, teman sampingku itu sholat juga dan dia sholatnya sambil nangis-nangis. Atiku ngomong huwa mura'in. Alah, orang ini cuma pencitraan saja. 1 kali suudon 5 bulan aku diberi berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos suudon. Paham ya? Suudon ampun ngantos. Nomor kali makanan yang haram masuk dalam perut kita akan menjadikan sebab kita berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ada satu kitab namanya kitab Manhajul Hanif yang mengarang adalah Imam Abi Yazid Al-Bustami. Imam Abi Yazid niki Bapak Ibu semenjak umur 5 tahun sudah hafal Al-Qur'an, ulama Mekah. Kemudian pada satu kisah ada dikisahkan wa indama umruhu qad balaghal 'ashir, ketika Imam Abi Yazid umurnya menginjak 10 tahun, Imam Abi Yazid niki kan setiap dalu sholatnya 100 rakaat plus setiap malam 1 khataman Quran. Nembe 4 rakaat fata'iba ta'ban syadidan faghalafa 'alaihi naum. Tiba-tiba Imam Abi Yazid ketiduran dan tidak mampu berdiri untuk sholat berjamaah lagi. Esok-esok terus matur pada ibuna, ya ummi lima asabinullah ta'ala bihadhil musibah. Kenapa kita diberi berat tadi malam, diberi berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibunya mengatakan, "Ma'aruf tu bisabab ya bunayya." Umi enggak tahu wahai anakku. Ibu Umi enggak tahu.
Tapi terus ibunya istikharah. Dalam istikharah ibunya, ternyata ibunya didhawuhi dalam istikharahnya itu idhabi ila satil bahr. Besok pagi, Bu, jenengan pergilah ke pinggir laut. Kamu akan tahu sebabnya apa? Ternyata ketika ibunya pergi ke pinggir laut, Bapak Ibu, wakot wujidat, ibunya menemukan ada sebab ya bunaya akhtatu an akhdis sabun. Nah ini loh sebabnya nak, kenapa kamu setiap malam biasanya enteng 100 rakaat, enteng 1 khataman Quran, kenapa kemarin sulit? Ternyata ibu ketika mencuci baju kamu tergesa-gesa sehingga kemarin ibu keliru ngambil sabunnya orang lain. Makanya kamu diberi berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki fala rafasa wala fusuqa, yang ketiga wala jidala fil hajj. Fil haji ay ba'dal haji dalam satu tafsir, nggih. Maka monggo kita nggak usah misalnya jenengan kundur haji kan, teng hajian kan banyak hal-hal aneh tuh Bapak Ibu nggih. Jenengan terus kundur haji teng Solo, damel masjid imame teng wingking nggih mboten usah. Kan Mekah itu kan imamnya di belakang, gini mboten. Makmumnya di depan, imamnya di belakang. Kemarin kalau sempat damel orek-orekan fatwa, tapi mboten sempat ditandatangani Mbah Yai Aziz. Pak, bagaimana hukumnya Pak Mustain? Orang sholat itu imamnya di belakang makmum. Kalau bika kepanggih ada sekitar 19 kitab dalam mazhab Maliki. Misalnya di dalam kitab Mawahibul Jalil, bermakmum kepada imam yang imamnya di belakang makmum itu hukumnya sah. Paham nggih Bapak Ibu? Ini menurut mazhab Maliki. Tapi mboten usah jenengan betul teng Indonesia. Kula haji 2023, nggih 2024 kula haji juga 2023. Enten tiang moro teng ngene kula. Biro travel, pimpinan biro travel. Kiai, ada apa? Tolong nikahkan saya Kiai. Oh, nggih. Terus kan harus pakai KUA. Loh, mboten kula niku mireng. Jenengan pernah matur kula sadèrènge Mbah Ulin niki ketua Kemenak sebelumnya pernah diundang untuk menjelaskan masalah wali nikah. Jenengan tuh punya dalil yang mana walaupun ada KUA tapi boleh mengangkat muhakam. Jenengan punya dalil. Kula jawab nggih, kula tahu ada dalil itu di dalam salah satu kitab karya Imam Nawawi, Imam Zakasi sing ngendika bahwa bisa mengangkat kiai untuk menjadi wali nikah. Saya Pak, kula tanglet Pak niki istri keberapa kula betul? Katanya Pak Ketua Biro tadi, niki istri kula nembe nomor 13 Yai. Masya Allah. Langsung kula nyantol, oh jenengan berarti mengikuti pendapat Zaidiyah sama Imamiyah. Memang di sana ada satu madhab yang mengatakan nikah niku maksimal 18, bukan 4. Karena masna niku isna ini dua-dua ditambah jadi 4. Sulasa salah satu 3 jadi 6, totalnya 10. Ruba'a arbaatun 4 tambah 4 8, berarti maksimal 18. Dan jenengan derek 4 atau 18 Pak? Mereka enten. Oh, makanya Bapak Ibu wala jidala. Yang jenengan di sana aneh nggak usah dibawa ke negara Indonesia. Balik melih. Teng Indonesia jenengan biasanipun boten kunut nggih boten usah kunut. Teng Indonesia jenengan biasanipun kunut nggih balik kunut malih boten usah dibetot. Terus maksud wala jidala yang lain itu adalah jangan mengolok-ngolok adanya perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Ini pendapatipun Imam Ibnul Jauzi dalam tafsirnya, begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi misalnya di sana Pak Bu, ada yang beda dengan Indonesia tidak usah dipermasalahkan. Kulo kan pengajian muter-muter gitu. Sehari bisa banyak lah, muter-muter. Niku kadang-kadang tradisi satu daerah sama yang lain berbeda Pak. Solo niku daerah sing paling halus banget. Halus Solo niku. Tapi nak kula misalnya nembe pengawasan teng daerah Bombong, Banyumas, Purbalingga niku nak pengajian mriku Pak niku pengajian sing bangsa panggung ngoten niku lengkap. Enten teh, enten susu, enten kopi, enten degan, enten fresh care, betul fresh care. Le mineral kok fresker, le mineral dan lain sebagainya. Tambah setunggal melih. Tem mriku niku nak pengajian enten rokoke, Pak. Terus panitia matur, monggo Kiai kula aturi obong-obong congor Kiai. Loh, kok obong-obong congor?
Ternyata bahasa kromo inggile ngeses Pak teng Probolinggo Purbalingga tenggene Banyumas niku obong-obong congor. Jenengan ampun lho mungkin monggo Pak Wali Kota, Pak Sekda, Pak mantan Wali Kota, Pak kula aturi obong-obong congor ampun. Ampun. Tradisinya sana biarkan kita hormati. Kula matur ngapunten Pak Panitia biasanya kula matur ngapunten kula mboten nate obong-obong congor, pomo congori jenengan. Wala jidalan itu menghormati perbedaan pendapat. Jadi kalau ada tradisi yang berbeda harus kita hormati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas di sana kita melihat Bapak Ibu, ucapan-ucapan yang kita ucapkan di Indonesia itu akan terjadi di sana. Almar'u yamutu ala man asya. Biasanya teng Indonesia jenengan pripun itu juga akan dibalas ketika di Mekah. Ngoten niku. Maka pramila ketika teng Mekah kula wingi hati-hati dan sampai sekarang bicaranya harus hati-hati. Contoh kula contohke kula wingi pas kula pengawasan Ramadan teng Kemenang. Syekh Abdurrahman As-Sudais, jenengan mestinya nggih sempat bermamam pada beliau. 2023 bertemu dengan beberapa perwakilan dari anggota DPR. Sempat ditanglati ya Syekh, Imam Besar Masjidil Haram niku naminipun Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya Syekh, bima hasol tahadil manjilah. Jenengan kok bisa jadi Imam Besar Masjidil Haram? Bisa jadi profesor doktor ahli tafsir niku jenengan biyen tirakate napa to Syekh? Ternyata napa? Syekh Abdurrahman As-Sudais mengatakan indama la'ibtu fi sikharih. Pas kula jek cilik Pak, tasik ya umure sekitar 10 tahun. Bapak ibu kula niku dipun rawuhi kalih Wizaratil Auqaf, Wizaratil Hajj. Kalau di Saudi kan Menteri Agama sama Menteri Haji Wakaf kan beda nggih, Mbah Ulin nggih. Ya berdiri sendirilah. Lah itu rawuh. Ibu saya itu masak sing enak-enak karena mau dirawuhi pejabat tinggi negara. Wah, ketika masakan sampun siap tenggene dapur, ibu saya dan bapak saya menyambut para tamu-tamu negara dengan penuh luar biasa. Aku yang masih kecil Pak, kata Syekh Sudais, Imam Besar Masjidil Haram, mendit pasire tak leboki tenggene semua masakan. Cara ibu-ibu ngamuk mboten nih? Ngamuk. Sama ketika ibu saya masuk sama Pak Menteri-Menteri tadi, kemudian masakanipun kotor semuanya, gudibatil ummi. Ibu saya marah luar biasa. Ibu saya tapi perempuan solihah, perempuan yang mulutnya tidak pernah lepas dari Al-Quran. Ibu saya malah mengatakan begini, adu Allah satakunu imam al-haram wa ustad aukamakol. Le tak dungake yo le besok sampean iso dadi imam besar Masjidil Haram, tur dadi profesor ahli Quran. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya putu jenengan nyepeng HP tiar tak dongake yon cucu dadi pengusaha HP. Dongake sing sae kalau tangletan jenengan 2020 niki kula wingi matur pas nggih IPHI Sukoharjo kan nggih kula sing ngaos teng IPHI Sukoharjo pas kalih Pak Bupati 2020 niku sak donya sing haji tiyang pinten Bapak Ibu 2020 satu orang tok. Menurut data, kebetulan kami saat itu sedang S2, saya sedang S2 di Amerika. Data dari satelitnya Amerika niku cuma satu orang tok. 2 tahun setelah napa jenenge niku Covid, tiang setunggal niki dipun wawancarai kalih netizen. Mas, bi ayyi sababin hasul tahadil manjilah. Kok Anda bisa mendapatkan kemuliaan haji dewean niku jenengan itu pernah punya amaliah dan kemuliaan apa? Kata yang wawancara tadi. Pak tadi mengatakan memang saat itu Pak sebenarnya Raja Salman mau melarang total. Cuman mungkin ada yang membisiki Pak Raja Salman niki mangke nak mboten enten sing haji berarti sesuai Sahih Bukhari datanglah hari kiamat. Ternyata beliau terus telepon, ya sekarang yang ada di Masjidil Haram siapa? Enten tukang sapu Pak, tukang sapu didawi ndang teng Arafah dan seterusnya. Jadi satu orang niku tok sing saat itu terekam ibadah haji. Terus si tukang sapu niku diwawancari ngendika ngeten. Qabla arba'as sanawat. Sakderenge 4 tahun sebelum niki, 4 tahun sebelum niki indana ummun falijah. Kula gadah ibu sing nembe stroke Bapak Ibu. Ibunya stroke.
tak gendong, tak muliakan, tak dulang, tak muliakan ibu saya itu. Lah, detik-detik ibu saya mau meninggal dunia, ibu saya sempat ngendiko dan keceplosan ngendiko, "Adu Allah batatufu batahujju fardan fil haram." Le, tak dongake yo le, besok sampean iso haji dhewean nang Masjidil Haram. Mungkin gara-gara ucapan ibu saya itu, saya ditakdirkan oleh Allah bisa haji sendirian di Masjidil Haram. Pramila Bapak Ibu, mulai sekarang wala jidalan itu termasuk ucapan orang yang pulang haji tidak boleh yang negatif, harus yang positif. Terutama ibu pada anaknya, niku mandi banget. Tenggene kitab Da'atun Nahdiyah kadua isab'ina nabiyan, wakila isnaini wa sab'ina nabiyan. Ucapan orang tua pada anak niku mandine kados mandine dungane 72 nabi. 1 minggu sebelum lebaran, sebelum Ramadan, kula niku dijemput kali panitia pengajian teng arah Gunung Kidul. Kok kobe banget. Berliku-liku lewat Wonogiri. Ternyata tempat kula pengajian niku 1 minggu sebelum Ramadan itu dekat sama tanah tumpah darahnya ibunya Pak Soeharto. Naminipun ibunya Pak Soeharto. Sinten Bapak Ibu sinten? Ayo sinten? Ibu Syukirah. Ibu Syukirah niku ibu kandungnya Pak Soeharto. Saat itu ada beberapa orang pernah bertanya pada Bu Syukirah sebelum meninggal dunia, "Bu Syukirah, jenengan kok bisa punya anak yang top markotop? Anaknya hebat luar biasa, presiden berapa puluh tahun, kok bisa itu dulu itu doanya apa?" Bu Syukirah menjawab, dan banyak orang mendengarkan ketika masih hidup beliau, "Kula niku mboten patek ahli ngaji, mboten pinter napa-napa, tapi selama Soeharto dalam kandunganku, aku hampir setiap hari puasa, hampir nggih mboten setiap hari, dan mulutku tidak pernah lepas membaca, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kula pengen gadah anak dadi raja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kula pengen gadah anak dadi raja." Sampai tanggo-tanggo ngarani kula niku tiyang gila. Jadi sampai saat itu mengira tetangga-tetangganya Bu Syukirah wong gendeng. Tapi ternyata karena ucapan ibunya yang luar biasa, lahir seorang anak presiden 30 sekian tahun. Ibu-ibu rin pas hamil mau napa, Bu? Nah niku nggih. Jadi sebisa mungkin panjenengan ucapan orang tua dan ucapan panjenengan sing kundur haji kepada rakyat Surakarta sing sae-sae. Terakhir kula matur, Imam Hambali niku nate dipun kriminalisasi, ditulis niki tenggene kitab Syarhul Ainiyah. Enggak salah, jadi Imam Hambali niku mau dilantik jadi seorang kepala mahkamah internasional sama khalifah Mu'tasim no. Tapi beliau enggak mau, karena enggak mau malah dihukum, dipukul sini sampai pecah dan dipenjara kurang lebih 29 tahun. Dipenjara, bayangkan Pak, kan didhawuhi dados kepala mahkamah internasional mboten purun, dipukul dipenjara 29 tahun. Saat keluar dari penjara, Imam Hambali ditanya, "Ya Syekh, lau a'takallahu ta'ala du'aan mustajabatan, madza turid?" Nak jenengan Syekh diparingi satu doa yang paling mustajabah, jenengan niku bakal nyuwun apa? Imam Hambali tahu doa yang paling penting yang harus kita panjatkan. Imam Hambali orang alim, maka beliau menjawab, doa pertama yang pertama kali aku panjatkan adalah, ya Allah, aku pengen kemuliaan dan kebaikan pejabat pemerintah yang ada di negaraku. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Kalau ngajak para haji, nak ndonga pertama kali dongake pemerintah rumiyin. Paham? Semua ayat Quran itu konstruksinya selalu mengatakan negara dulu baru pribadi. Contoh, Rabbana ja'al hadza baladan. Negara dulu baru mendoakan keluarganya. Rabbana inni askantu, tempat tinggal, tempat daerah dulu. Jadi Bapak Ibu nak pengen hajinya tetap mabrur, kata Imam Hambali dalam beberapa penjelasan, kalau berdoa, doakan dulu Pak Prabowo, doakan dulu Pak Ahmad Lutfi dan perangkatnya, doakan dulu Mas Ardi Respati Ardi dan perangkatnya, doakan dulu Pak Camat dan seterusnya. Maka dengan begitu jenengan akan semakin diberi haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula husnudzon Bapak Ibu sedaya, hajinipun mabrur ila yaumil qiyamah. Makaten nggih niki sampun dikode jabe mutelas niki. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah wa ala ma nawasalafuna sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa ala alihi huril kiramil bararah
وصحبه منتخبين الخيار أجمعين اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عليم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم ارزقنا والحاضرين في هذا المجلس المبارك زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة وزيارة حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يسرا ولا عسرا مرة بعد مرة كرة بعد كرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اجعل حجا اللهم صل على حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى وإمامنا المجتبى اللهم علمنا كما علمت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وكما علمت نبيك سليمان عليه السلام وكما علمت Haji Ahmad Umar Abdul Manan alaihi salam Allahumma alimna kama alamta Kanjeng Sultan Agung alaihi salam Allahumma alimna kama alamta Kanjeng Sinuwun Panambahan Senopati Kanjeng Sinuwun Pemanahan alaihi masalam Allahumma rzuqna riyadatan karyadoti ki ageng pemanahan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun Allahumma inni Usami ibni Abdul Qadir Ahmad Sofawi faj'alhu li dzakaran sholihan taqiyan birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma barik li hadhil wilayah Surakarta wa barik li mahadina raudhatil muhibbin wal muayyad wa daril Qur'an wa li jamil mahad fi Surakarta Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzab النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Makata nyuwun ngapunten kana khilafipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah sekaligus doa telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Musta'in Nasuha dari Majelis Ulama Kota Surakarta. Dan mudah-mudahan dengan nasihat yang begitu dalam pada kali ini benar-benar membawa satu angin segar bagaimana kita menjaga haji yang mabrur. Allahumma amin. Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup bahwasanya ada beberapa pengumuman. Yang pertama dari anggota jamaah haji yang baru hadir.